wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hafili pimpin doanya. Mari kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Hafili. Sepertinya Afif tidak masuk ya? Ya, Bu. Kemana Afif? Sakit, Bu. Sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga Afif bisa lekas sembuh dan bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat siang. Semangat, semangat, semangat. Apakah sudah siap ikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi sedekah. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan sedekah? Bu, Okto? Saya memasukkan uang saya ke kotak amal pada saat saya sholat Jumat. Okto melakukan memasukkan uang Rp2.000 ke kotak amal pada saat dia sholat Jumat. Siapa lagi yang pernah melakukan sedekah? Saya Elis, Dinda? Oh, Auren. Coba Auren. pernah memberikan uang kepada Hafili. Pernah memberikan uang kepada Hafili. Baik, berarti sedekah sudah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sedekah. Siapa yang ingat dengan pengertian sedekah? Bu, Iya, Ribi. Apa pengertian sedekah, Ribi? sedekah secara bahasa adalah serapan dari kata sodokotun. Berakan kata sodoko yang artinya jujur, benar. Orang yang bersedekah sering dianggap sebagai orang yang jujur dan kuat imannya. Sedekah secara istilah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan akad, tidak mengharapkan balasan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan umatnya untuk bersedekah. Sedekah termasuk kategori ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah ketentuan waktunya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Bagus, mari kita beri tepuk tangan untuk Ribi. Terima kasih ya Ribi karena sudah mengingat apa pengertian dari sedekah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi sedekah, yaitu mencangkup dengan dalil sedekah, macam-macam sedekah, dan hikmah sedekah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menelaah dalil tentang sedekah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memetakan macam-macam sedekah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah sedekah dengan baik. Nah, hari ini kita akan menggunakan strategi card sheet. Apa itu card sheet? Yaitu menyortir kartu. Di sini Ibu sudah mempersiapkan beberapa kartu. Yang mana kartu di sini sudah Ibu acak dan nantinya akan Ibu bagikan kepada
kepada kalian. Masing-masing kalian yang mendapatkan kartu di sini akan mencari kecocokan dari masing-masing kartu yang Ibu bagikan. Dan setelah kalian ketemu kecocokannya, kalian akan menjadi satu kelompok. Lalu dalam satu kelompok tadi kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian akan menempelkan kartu hasil sortiran kalian di papan tulis. Lalu kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok hasil sortiran kartu kalian. Dari sini, apakah langkah-langkah di sini sudah paham? Sudah paham dengan langkah-langkah kita hari ini? Paham ya? Nah, dan Ibu harap untuk kalian keaktifan kalian dalam belajar. Ya, sama-sama bekerja sama dalam berdiskusi. Sekarang, baik. Untuk materi yang pertama, silakan baca. Nah, sekarang silakan dibaca, Ribi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
ya. Untuk kelompok 1 di sini, nanti kelompok 2 di tengah, kelompok 3 itu di atas sekali. Atas ini. Ya, ada penumpang. Silakan presentasi. Ya, satu saja siapa yang jadi bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil sortiran kami tentang dalil-dalil sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yasha'allahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia hendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya, hadisnya, Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tad'u fihi syams ta'dilu alaihi aw tarfa'u lahu alaihi aw tarfa'u alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutbatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumikul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persediaan dari manusia itu ada atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Sebuah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat salat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, untuk kelompok 2 dan 3, bagaimana hasil sortiran kelompok 1? Apakah sudah tepat? Aduh, tepat. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk di bangkunya. Nah, silakan kelompok 1. Ayo duduk. Silakan maju untuk kelompok 2.
Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih ya. Nah, silakan maju untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sortiran kartu kami. Ya, tolong. Hikmah sedekah dapat menghapus dosa, dapat menyembuhkan penyakit, dapat memperkuat keimanan, dapat menambah rezeki. Bagaimana untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 1 dan 2? Apakah hasil sortiran kartu dari kelompok 3 sudah baik? Baik, Bu. Baik ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, dari hasil sortiran kartu kalian di sini adalah yang pertama, apabila kita menelaah dalam dalil surah Al-Baqarah ayat 261, yaitu artinya, nah anak-anak, apabila kita telaah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya Allah akan melipat gandakan setiap harta yang kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, asalkan niat kita ini hanya mengharap ridha Allah. Nah, jadi kita tidak boleh ragu, tidak boleh takut bahwa harta kita ini akan habis atau berkurang kalau harta kita ini kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi nih, sebenarnya banyak sekali di kenyataan bahwa banyak orang-orang yang kehidupannya ini sukses, mampu untuk bersedekah, tapi di sini dia tidak mempunyai keinginan untuk melakukan suatu sedekah. Berarti dia ragu, dia takut hartanya ini akan habis atau terkuras. Dia tidak yakin dengan adanya dalil Allah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Lalu dalam melakukan suatu sedekah, di sini tidak hanya kita menggunakan materi. Di sini sedekah ada 2 kategori, yaitu sedekah materi dan sedekah non materi. Sedekah materi yaitu berupa kita memberikan uang, kita memberikan makanan atau minuman, kita bisa memberikan barang atau benda, atau kita bisa membagikan takjil bagi orang yang berpuasa. Lalu di sini ada juga kategori sedekah non materi, yaitu kita bisa memberikan ilmu, memberikan tenaga, dan juga memberikan senyuman. Nah, di sini anak-anak, apabila kita tidak mampu dalam hal sedekah materi, kita bisa melakukan sedekah itu menggunakan non materi. Salah satunya memberi ilmu tadi. Contoh di dalam kelas kalian, apabila ada teman kalian yang susah atau kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, seandainya ada tugas atau apa, kalian harus bisa memberikan jalan atau cara dalam menyelesaikan tugas tersebut. Itu sudah disebut dengan sedekah. Lalu yang kedua, sedekah dengan tenaga. Itu dengan apa? Kekuatan, tenaga kita yang kita punya.
Apa contohnya? Seandainya dalam kehidupan nyata kalian membantu orang-orang, seandainya ada di tengah jalan kalian pulang sekolah, ada teman kalian yang bannya kempes, kalian bantu mereka untuk menuntun sepedanya dan lain sebagainya, itu sudah disebut dengan sedekah. Nah, lebih mudah lagi sedekah non materi itu dengan senyuman. Itu lebih mudah lagi kita bersedekah menggunakan senyuman. Jadi dalam melakukan sedekah ini tidak harus kita mengeluarkan yang namanya materi, kita bisa mengeluarkan dengan yang namanya non materi. Lalu hikmah dalam melakukan sedekah itu apa? Hikmah di sini bukan hanya bagi orang yang memberi sedekah, tapi orang yang menerima sedekah juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat dalam melakukan sedekah. Contohnya, nih, salah satu hikmah nih sebagai penghapus dosa, sebagai penyembuh penyakit. Yang ketiga sebagai penguat keimanan. Yang keempat sebagai penambah rezeki. Contoh bagi orang yang menerima sedekah. Biasanya kalau kita memberikan sedekah semampu kita, seadanya hanya 2.000 atau 5.000 atau 10.000, orang yang menerima sedekah ini akan mengucapkan suatu kalimat apa? Terima kasih ya Bapak Ibu atas sedekahnya, semoga usahanya lancar, semoga yang sakit disembuhkan, semoga rezekinya semakin bertambah. Itu kan doa bagi orang yang menerima sedekah. Jadi hikmah sedekah ini bukan hanya untuk penerima atau pemberi, tapi juga untuk orang yang menerima sedekah. Nah, dari sini siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh? Elis? Berdasarkan dalil tersebut, Allah akan melipat gandakan setiap perbuatan manusia apabila melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tidak harus menggunakan materi tapi juga ada non materi. Baik, terima kasih untuk Elis karena sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi tadi sudah dibahas ya bahwa Allah akan melipat gandakan setiap harta yang kita infakkan asalkan harta ini kita infakkan di jalan Allah. Dan bersedekah tidak harus menggunakan materi tapi juga bisa menggunakan non materi. Dan dalam bersedekah kita bisa mendapatkan hikmah atau manfaat dari sedekah itu sendiri. Bukan hanya orang yang bersedekah tapi orang yang menerima sedekah. Anak, dari materi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Baik. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti materi kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Terus kalau seandainya ibu meminta kalian memilih bintang 1 sampai 5, bintang keberapa yang kalian pilih untuk hasil kerja kalian hari ini? 5. Bagus. Berarti kalian mempunyai semangat dan motivasi untuk mengikuti materi hari ini ya. Nah, sekarang ibu akan membuat pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan untuk kalian. Sini. Kalian boleh membaca materi atau pertanyaan yang ada di PowerPoint. Siapa yang bisa boleh tunjuk tangan. Dibaca dulu. Satu itu. Lalu selanjutnya itu mau di-edit nomornya. Ayo dibaca soal nomor 2. Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. Bu. Ya, Okto. Nomor 2. Bu. Coba dibacakan soalnya. Dibacakan soalnya. Orang yang
dia menyarankan nasi kuning yang ada di warungnya harus bersih dan higienis seperti apa yang dia makan dan keluarganya setiap hari. Program nasi kuning boleh ada yang dilakukan maka ini dapat dikategorikan sebagai abu sedekah harta. Jawabannya A. sedekah harta. Lalu soal yang nomor 3. Siapa yang bisa? Ribin. Yang lainnya bisa tidak? Danu, Lukman, Reza. yang ada di kotanya. Para pengemis jalanan merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Fatimah, sehingga mereka setiap menuju bisa menyisihkan memenuhi kebutuhan lainnya. Pada bulan Rajab 500 Fatimah merasa bersyukur karena mendapatkan untung yang cukup besar dan Soal nomor 3 yaitu C. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian setelah pulang ke rumah, jangan lupa kalian ucapkan salam kepada kedua orang tua kalian. Kalian cium tangan mereka, ya, cium tangan mereka karena taat kita kepada Allah itu suatu kewajiban, tetapi bakti kita juga kepada orang tua juga suatu kewajiban. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Danu untuk memimpin doa. siap. Marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.